Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Sabtu 19 Juli 2025, hari biasa pekan ke-15. Marilah berdoa karena Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, dalam diri Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau membebaskan kami dari belenggu dosa dan maut. Semoga kebaikan hati dan kasih setiamu ini senantiasa kami imani dan wartakan melalui kesaksian hidup sehari-hari dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti dia dan ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras ia melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihat hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Rohku akan kucurahkan atas dia, dan ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia akan berbantah, ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanya lah semua bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu selamat pagi. Pagi ini kami dikunjungi 2 orang anak yang baru masuk seminari. Namamu siapa? Godwin. Artinya apa? Tuhan menang. Kamu siapa? Deo Gracia. Artinya apa? Terima kasih kepada Tuhan. Nah, 2 anak ini, yang satu terima kasih, yang satu Tuhan menang. Ya. Masuk ke seminari, meninggalkan rumah, ya, teman-teman, kesenangan, ya, seperti main PlayStation, main handphone, ya, ingin belajar sungguh-sungguh di tempat persemaian. Maka pada hari ini kita dengar Injilnya yang dikarang oleh Matius itu bunyinya apa untuk kita? 1, Yesus dalam berkarya mengalami hambatan, mau dibunuh. Tetapi dia jalan terus dengan pekerjaannya, dengan tugasnya. Sama seperti kamu nanti, macam-macam orang omong, gak usah pusing. Ya, fokus pada panggilanmu. Ya, berbuat yang baik, belajar sungguh-sungguh, berdoa dengan baik. Ya, yang kedua, Injil hari ini membicarakan apa? Tentang Yesus mau dibunuh. Ya sudah tadi, Yesus mau dibunuh. Yesus tetap menyembuhkan orang yang percaya. Ya. Dan dia juga melihat, ya, motivasinya. Dikatakan apa? Lihat. Ya. Itu hambaku yang kupilih. Ya, kamu dipilih juga tuh. Yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Rohku akan kucurahkan atas dia, dan ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Jadi kamu sudah dimasukkan di tempat persemaian itu, disemaikan, dikasih pupuk, dicungkil-cungkil tanahnya. Ya, kebebasan kamu dibatasi, dan
kebebasan itu ditujukan untuk hal-hal positif seperti berdoa, belajar, olahraga, membersihkan pakaian sendiri, ya, setrika sendiri, ya. Dan tidak cengeng, ya. Tidur sendiri, pakai cari baju sendiri, ya. Makan juga bersama dengan teman-teman, ya. Jadi diberkati Tuhan. Kadang-kadang kita loyo, rindu rumah, nangis deh, ya. Tuh, apa dikatakan Injil di sini? Buli yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyatanya tidak akan dipadamkannya. Artinya apa? Kalau kamu loyo, lemah, datang kepada siapa? Yesus. Maka setiap pagi dalam Ekaristi kamu harus ikut, ya, doa dan melihat, oh, kata-kata Yesus itu, inilah tubuhku, inilah darahku, makan dan minum. Lihat, bukan ngorok, ya. Merasakan kehadiran. Terus kita terima komuni dengan sukacita, ya. Doa dalam hati Tuhan Yesus, terima kasih untuk apa yang Engkau berikan kepadaku, yaitu tubuh. Nah, ini seperti ini Injil pada hari ini. Nah, saudaraku terkasih, Injil hari ini mengajak kita untuk tetap berjalan walaupun banyak hambatan ketika kita sebagai seorang Katolik. Dimanapun kita berada, kalau ada teman-teman di tempat pekerjaan kita yang tidak beres, jangan ikut. Kalau ada di kelas menyontek, jangan ikut, ya. Yang kedua, ingat bahwa kita dipilih. Kalau kita dipilih, maka disiapkan oleh Tuhan, ya. Kamu disiapkan makanan, minuman, fasilitas, sarana prasarana. Nikmati dan gunakan dengan sungguh baik. Kita juga dalam keluarga sama. Tuhan berikan kepada kita pekerjaan, kerjalah yang jujur, bertanggung jawab, sehingga apa yang kita dapatkan itu hasil keringat kita sendiri, dan kita boleh bangga mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi bukit. Demikian pula kamu, setiap hari akan ada pelajaran-pelajaran, kumpul-kumpul sedikit, ya. Belajar dengan sungguh, ulangi lagi, hafalkan, dan itu menjadi milikmu nanti, ya. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita, juga keluarga kita yang kita tinggalkan, agar papa mama tetap sehat, ya. Kamu rajin berdoa, tidak ribut sama teman, menikmati panggilan sejak kecil, ya. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Selamat pagi Diogracias, selamat pagi Godwin, Tuhan memberkati. Amin.